Bismillahirrahmanirrahim. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal aziz alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المشير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. Diana pulang jam berapa? Kamu nggak tanya Ken? موج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Farida. Semoga dengan lantunan ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh Saudari Farida tadi dapat memberikan pelajaran pada berarti aku harus nunggu malam hari ini. Faisal sama Indri dulu dong yang buat. Kita memasuki acara inti yaitu pembacaan rundown, tata tertib, serta Juknis for Semi Basic Education 2020. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Cek. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar?
Jelas banget, Kak. Ya, Kak Alif. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC yang telah mempersilahkan kepada kami untuk membacakan rundown dari kegiatan Forsebi Basic Education. Saya bersama rekan saya, Nur Fitri Sadida Ipainin, akan membacakan rundown dari kegiatan Forsebi Basic Education 2020. Jadi kegiatan Forsebi Basic Education ini akan diadakan pada tanggal 15 sampai 21 November 2020 dan bertempat di Zoom dan juga WhatsApp Group. Adapun rundown secara rinci akan saya jelaskan. Yang pertama, dimulai pada hari Ahad. Pukul 7.45 sampai 8, persiapan acara. 8 sampai 8.30, registrasi dan join room meeting via Zoom. 8.30 sampai 8.45, pembukaan acara sesi pertama. 8.45 sampai 8.55, pembacaan ayat suci Al-Quran. 8.55 sampai 9.10, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fosei. Kepada yang bertugas, minta tolong untuk diturunkan screen-nya. Selanjutnya pada pukul 9.10 sampai 9.20, sambutan. Adapun sambutan nantinya akan disampaikan oleh Ketua FBE dan Ketua Forsebi Masa Amanah 2020-2021. 9.20 sampai 9.25, pembukaan Forsebi Basic Education dan doa. 9.25 sampai 10.45, penyampaian materi ke-1 mengenai keforseyan dan keforsebian. Selanjutnya, 10.45 sampai 11.15, tanya jawab. 11.15 sampai 11.20, penutup dan pengumuman. Adapun pengumuman ini berkaitan dengan penyiapan calon angkatan untuk Forsebi 2020-2021. Selanjutnya, pukul 11.20 sampai 12.20, ISOMA. 12.20 sampai 12.50, registrasi dan join room meeting via Zoom. 12.50 sampai 13, pembukaan acara sesi kedua. 13 sampai 14.30, penyampaian materi kedua mengenai perang pemikiran. 14.30 sampai 15, tanya jawab. 15 sampai 15.10, penutup dan pengumuman. Boleh diturunkan screen-nya? Baik, terima kasih. Mohon untuk ke atas sedikit. Ya, cukup. Lalu untuk pukul 15.10 sampai 23.59 adalah pengumpulan resum. Mohon maaf untuk pengumpulan resum di sini ada perubahan teknis. Jadi untuk pengumpulan resum nanti dapat langsung dikumpulkan di Google Classroom, sama seperti Google Classroom ketika awal wawancara. Yang kedua yaitu pada hari Senin pukul 18.45 sampai 19, persiapan acara. 19 sampai 19.30, registrasi dan join room meeting via Zoom. 19.30 sampai 19.35, pembukaan. 19.35 sampai 21.05, penyampaian materi ketiga mengenai pengantar dan urgensi dakwah ekonomi Islam. 21.05 sampai 21.35, tanya jawab. 21.35 sampai 21.45, penutup dan pengumuman. Jadi dalam pengumuman ini berisi mengenai pengajuan nama calon ketua angkatan masing-masing kelompok. Dan pukul 21.45 sampai 23.59, pengumpulan resum ke Google Classroom yang telah dibuatkan pada awal wawancara. Mohon diturunkan screen-nya. Ya, cukup. Hari ketiga, yaitu pada hari Selasa, dimulai pukul 18.45 sampai 19.00, yaitu persiapan acara.
19 sampai 19.30 registrasi dan join room meeting via Zoom. 19.30 sampai 19.35 pembukaan. Pukul 19.35 sampai 21.05 penyampaian materi ketiga mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. 21.05 sampai 21.35 tanya jawab. 21.35 sampai 21.45 penutup dan pengumuman. Pengumuman ini merupakan berkaitan dengan hari terakhir pengajuan calon angkatan tahun 2020-2021. Mohon diataskan sedikit screen-nya. Ya, cukup. Pukul 21.45 sampai 23.59 pengumpulan resume ke Google Classroom. Hari keempat, yaitu hari Rabu, dimulai pukul 18.45 sampai 19.00, yaitu persiapan acara. 19.00 sampai 19.30, registrasi dan join room meeting via Zoom. 19.30 sampai 19.35, pembukaan. 19.35 sampai 21.05, penyampaian materi keempat rancang bangun ekonomi Islam. 21.05 sampai 21.35, tanya jawab. 21.35 sampai 21.45, penutupan dan pengumuman. Adapun yang terakhir 21.45 sampai 23.59, pengumpulan resume ke Google Classroom. Selanjutnya hari kelima, yaitu hari Kamis. Dimulai pukul 18.45 sampai 19.00 untuk persiapan acara. 19.00 sampai 19.30, registrasi dan join room meeting via Zoom. 19.30 sampai 19.35, pembukaan acara. 19.35 sampai 21.05, penyampaian materi kelima mengenai manajemen waktu dan manajemen diri. 21.05 sampai 21.35, tanya jawab. 21.35 sampai 21.45, penutup dan pengumuman. 21.45 sampai 23.59, pengumpulan resume ke Google Classroom. Lalu hari yang terakhir, yaitu pada hari Sabtu, dimulai pukul 7.45 sampai 8.00 untuk persiapan acara. 8.00 sampai 8.30, registrasi dan join room meeting via Zoom. 8.30 sampai 8.35, pembukaan acara sesi pertama. 8.35 sampai 9.20, penyampaian visi dan misi calon ketua angkatan. 9.20 sampai 9.50, penyampaian penyaluran minat dan bakat dalam organisasi Forsebi. 9.50 sampai 10.20, tanya jawab. 10.20 sampai 11.20, penyampaian klub melalui room meet masing-masing klub. 11.20 sampai 11.30, penutupan oleh PJ Club di grup masing-masing. 18.45 sampai 19.00, persiapan acara. 19.00 sampai 19.30, registrasi dan join room meeting via Zoom. 19.30 sampai 19.35, pembukaan acara sesi kedua. 19.35 sampai 20.05, lomba kuis. 20.05 sampai 20.20, pengesahan Ketua Angkatan 2020-2021 dengan sambutan dari Ketua Angkatan untuk masa amanah 2020-2021. Pukul 20.20 sampai 20.50, penampilan video kesan dan pesan serta pembagian reward. Dan 20.50 sampai 21.00, penutupan dan doa. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata tertib dan syarat kelulusan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Kepada Saudara Dida, saya persilahkan untuk menjelaskan selanjutnya. Oke, terima kasih. Untuk yang bertugas, share screen-nya diganti dulu ke dokumennya.
Oke, ini adalah tata tertib dari pelaksanaan Forsebi Basic Education. Yang pertama, peserta Forsebi Basic Education atau FBE merupakan peserta yang sudah lulus tahap tes tulis dan tes wawancara. Yang kedua, seluruh calon anggota baru Forsebi wajib mengikuti FBE 2020 sebagai syarat untuk menjadi anggota resmi dari Forsebi. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara Forsebi Basic Education atau FBE. Yang keempat, peserta wajib mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kelima, peserta dapat join room meeting 15 menit sebelum acara dimulai. 6. Dihimbau untuk menggunakan nama _ kelompok di Zoom meeting selama mengikuti acara Forsebi Basic Education. Contohnya Alivia _ Abu Hanifah. Yang ketujuh, peserta disarankan untuk menginstal aplikasi Zoom terlebih dahulu pada komputer atau HP yang digunakan. 8. Peserta dihimbau untuk berpakaian rapi dan sopan. 9. Peserta wajib melakukan presensi kehadiran di link yang akan dibagikan oleh panitia. 10. Jika berhalangan hadir, peserta dapat mengkonfirmasi kepada penanggung jawab masing-masing kelompok ya. Scroll ke bawah dong. 11. Selama acara berlangsung, peserta wajib mengaktifkan video atau harus on cam. 12. Peserta memilih mode mute pada audio selama acara berlangsung agar acara berjalan secara kondusif. 13. Peserta dilarang menggunakan fitur share screen. 14. Peserta dilarang melakukan kegaduhan atau aktivitas lain yang dapat mengganggu jalannya kegiatan Forsebi Basic Education atau FBE. 15. Pada saat sesi tanya jawab, pertanyaan diajukan pada kolom chat secara singkat, padat, dan jelas dengan menyebutkan nama serta nama kelompoknya. Contohnya itu Alivia _ Abu Hanifah. 16. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat atau room kegiatan selama acara berlangsung, kecuali ada izin memaksa yang tidak bisa ditinggalkan. Next lagi, ke bawah. Ya. Jadi ada beberapa syarat supaya teman-teman bisa dikatakan lulus menjadi anggota Forsebi secara resmi, yaitu yang pertama, peserta wajib mengikuti Forsebi Basic Education atau FBE 2020. 2. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara FBE selama 6 hari, kecuali berhalangan hadir dengan izin dari PJ masing-masing kelompok. Yang ketiga, berpartisipasi aktif selama acara Forsebi Basic Education atau FBE. 4. Berperilaku baik, sopan, dan menaati peraturan selama acara Forsebi Basic Education berlangsung. 5. Mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh panitia. 6. Minimal kehadiran yaitu 75%. Yang ketujuh, peserta wajib mengumpulkan resume materi yang disampaikan selama acara FBE berlangsung. Selanjutnya yaitu ini ada nama-nama kelompok dari masing-masing kelompok. Jadi kelompoknya masih tetap sama yang kayak kemarin. Namanya aja yang diubah. Yang pertama untuk PJ Nailul sama Kak Alwan itu nama kelompoknya Abu Hanifah untuk kelompok pertama. Next. Ke bawah. Untuk kelompok kedua namanya kelompok Abu Yusuf dengan PJ Umi sama Yoga. Kelompok ketiga Abu Ubaid dengan PJ Meli dan Dimas. Kelompok 4 Al-Muhasibi dengan penanggung jawab Badi sama Risa. Bentar. Bentar ya. Ini tadi sampai kelompok berapa ya? Kok lupa. Alma Wardi, Kak.
Kelompok 4, tidak. Berarti ini kelompok 5. Iya, sekarang kelompok 5. Oke, kelompok 5 yaitu Al-Mawardi dengan penanggung jawab Husnul dan Rizka. Diingat ya teman-teman. Tenang, nanti di-share dokumennya kok. Kelompok 6 itu Ibnu Taimiyah dengan penanggung jawab Kak Nindya sama Farah. Yang ketujuh, nama kelompoknya Ibnu Khaldun dengan penanggung jawab Gea dan Anis. Kelompok 8, Al-Ghazali dengan penanggung jawab Kak Farida sama Rakel. Kelompok 9 ada namanya Al-Syaibani dengan penanggung jawab Intan dan Haris. Kelompok 10 namanya Al-Syatibi dengan penanggung jawab Lukman dan Vera. Kelompok 11 namanya Al-Makrizi dengan penanggung jawab Bakir dan Putri. Kelompok 12 namanya Al-Afghani dengan penanggung jawab Atikah dan Uma. Kelompok 13 Al-Khawarizmi dengan penanggung jawab Alifia dan Sabila. Nah, untuk kelompok 14, ini anak-anak saya, Ibnu Rushd dengan penanggung jawab Yuanita dan saya sendiri. Oke. Oke, sampai di situ dulu dari kami. Saya kembalikan ke MC. Baiklah, terima kasih kepada Kak Alivia dan Kak Dida yang telah menyampaikan rundown serta tata tertib pada Versebi Basic Education 2020. Selanjutnya memasuki acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini mekanismenya adalah peserta dapat menanyakan atau menulis pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore program studi underscore pertanyaan. Bisa dimulai, Kang. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta. Kita mulai dari yang pertama. Ini bisa langsung dijawab ya Kak Dida, Kak Alivia? Iya, bisa, Kak. Insya Allah bisa. Baik, untuk yang pertama dari Zairi, program studi AKS, tidak semua dari peserta itu jaringannya mendukung, mengingat tadi syarat kelulusan itu 75% kehadiran. Bagaimana solusinya, Kak? Bisa dijawab sekarang, Kak? Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi untuk peserta yang mengalami kendala jaringan, nanti dapat mengkomunikasikan dengan PJ. Sehingga apabila keadaan memang tidak memungkinkan untuk join, maka kami dari pihak PJ akan mencoba untuk mencarikan solusinya dengan mengkoordinasi dengan panitia yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Livia. Bagaimana Kak peserta dengan nama Zairi, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ilham Latif Prodi MKS. Kak izin bertanya, salah satu syarat lolos kan tertera harus aktif dalam kegiatan FBE 2020. Bisa dikatakan aktif itu yang bagaimana ya Kak? Apakah yang sering bertanya atau hal lain? Begitu, terima kasih. Bisa dijawab sekarang Kak.
Oke, jadi yang dikatakan aktif itu maksudnya ya benar seperti kata adiknya. Jadi kalau misalnya dibuka sesi tanya jawab itu bisa bertanya, aktif bertanya kepada si pemateri biar Halo Kak Dida. Mohon maaf kepada Kak Halo, Anis halo. mungkin. Oh ya. Nggak kedengeran? Iya, tadi terputus Kak. Iya. Nah, jadi ya gitu maksudnya, jadi harus sering aktif bertanya bisa biar dikatakan aktif gitu. Baik. Apa Kak Alifia bisa nambahin apa yang Menurut saya sudah Kak, ya emang kalau untuk kriteria aktif itu untuk peserta yang nanti aktif bertanya. Sudah jelas. Oh, baik. Bagaimana Ilham Latif, apakah sudah jelas pemaparan dari kakak-kakak? Jelas, Kak. Oh iya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Yahyana Maulina Ilmi, Prodi ES. Kak izin tanya, kalau pakai Zoom kan sudah boros kuota, ditambah harus on cam. Sedangkan pada hari kuliah dosen sudah menggunakan YouTube maupun Zoom. Apakah harus on cam? Masalahnya di daerah saya jika on cam sering hilang suaranya. Bagaimana ya Kak solusinya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ini pertanyaannya hampir sama ya, mengenai kendala jaringan. Kalau semisal jaringan tidak memungkinkan untuk on cam, kembali lagi nanti dapat konfirmasi kepada PJ, sehingga tetap dapat mengikuti acara FBE dengan lancar. Untuk rekan saya, Dida, mungkin ada yang ditambahkan? udah cukup kok. Kayak gitu. Baik. Jadi nanti apabila peserta mengalami kendala sinyal, bisa dikomunikasikan dengan PJ kelompok masing-masing dulu ya. Di mana Yahyana Maulina Ilmi, apakah sudah jelas? Ya, Pak. Oh ya, sudah ya. Mengingatkan kembali kepada semua peserta, jangan lupa untuk screenshot room meeting kita pada malam hari ini, karena untuk presensi nanti akan ada kolom untuk mengupload hasil screenshot TM pada malam hari ini. Jangan lupa di screenshot ya, teman-teman. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Maulida Kofifatin Jannah, Prodi AKS. Maaf Kak, izin bertanya, untuk pengumpulan resume itu deadline-nya harus pada hari tersebut atau bisa ada perpanjangan waktu ya Kak? Bisa Nah, untuk deadline pengumpulan resume itu udah jelas tertera. Jadi misalnya itu hari Senin, berarti ya untuk hari Senin batasnya sampai jam 23.59. Kalau untuk perpanjangannya itu belum ada sampai sekarang. Ya itu batasnya sesuai yang udah kita atur itu jam 23.59 pada hari itu juga. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah kakak-kakak dipaparkan di random tadi ya teman-teman. Batasnya jam 23.59 begitu. Bagaimana Maulida Kofifatin Jannah, apakah sudah jelas jawaban dari kakak-kakak tadi? Oh iya, bentar Kak Anes. Jadi ini kan resumenya kan jadi cuma 1 lembar. Bisa lah adik-adik ngerjainnya seharian gitu kan. Mohon maaf Kak, 1 lembar ini diketik apakah ditulis ya Kak nantinya? Diketik bisa. Oh ya. Jadi opsional Kak, bisa diketik, bisa ditulis begitu ya? Bantu menjawab, jadi ketik aja. Ya, untuk resumenya diutamakan diketik saja. Oh, baik. Terima kasih Kak. Jadi begitu pemaparan, jawaban dari kakak-kakak tadi ya. Bagaimana Maulida Kofifatin Jannah, apakah sudah jelas?
Kak ingin bertanya, Kak. Mohon maaf, untuk bertanya silahkan ditulis di kolom chat dulu ya Kak, dengan format nama, prodi, sama pertanyaan. Begitu. Baik, Nanti Kak. apabila pertanyaannya sudah dibacakan, bisa ditanggapi dengan on mic. Begitu. Selanjutnya ke pertanyaan dari Fitri Nurkasana dari Prodi AKS. Bagaimana jika bentrok dengan jam kuliah? Misalkan kuliahnya juga sama-sama lewat Zoom atau Google Meet. Bisa langsung dijawab, Kak? Ya, baik. Jadi berdasarkan rundown yang telah dijelaskan tadi, bahwa FBE ini dilaksanakan di luar jam kuliah. Jadi untuk menghindari terjadinya bentrok dengan kegiatan perkuliahan. Berusaha semaksimal mungkin agar setiap kegiatan di Forsebi nantinya tidak ada yang bentrok dengan kegiatan perkuliahan. Sekian Kak Anes. Oh ya, baik. Terima kasih Kak. Bagaimana Fitri Nurkasana dari Prodi AKS? Apakah sudah jelas jawaban dari kakak-kakaknya? Oh ya, sudah jelas ya. Selanjutnya pertanyaan dari Aser, Prodi AKS. Kak, dari Verse, apa ada dikasih kuota nggak? Kuota kampus sedikit nih Kak, udah nggak cukup pula. Gimana Kak? Silahkan jawab. Oke, untuk pertanyaan ini kayaknya sulit untuk dijawab. Kayaknya enggak sih, Dek. Jadi ya tetap pakai data yang kita punya, kita nggak bakal dikasih sama Jose sih. Ya, jadi begitu jawaban dari kakak-kakaknya. Apakah sudah jelas? Jadi nanti diusahakan ikut ya teman-teman di acara FBE ini. Apakah sudah jelas dari... Oh iya, jelas Kak, sudah jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Salman Hidayat, Prodi MKS. Kak, saya anak pondok yang setiap malam itu ada kegiatan pondok. Bagaimana solusinya? Saya jelas tidak mungkin izin selama 6 hari full, Kak. Begitu. Silahkan dijawab, Kak. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, apabila terdapat beberapa kendala, entah itu jaringan atau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka dapat konfirmasi terlebih dahulu terhadap PJ masing-masing. Setelah itu, PJ akan mengkomunikasikan dengan panitia FBE sendiri. Seperti itu, Kak. Ya, begitu. Jawaban dari kakaknya, apakah sudah jelas? Bila ada yang ingin ditanggapi, bisa langsung on mic. Oke, baik. Sudah jelas ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Firly Kurnia Maulidini dari Prodi AKS. Izin bertanya, apabila gabung Zoom tetapi kamera dimatikan karena ada suatu hal masuk kehadiran atau tidak, Kak? Oke, jadi kalau kendalanya kayak gitu tetap dihitung sebagai kehadiran. Yang penting nanti di akhir jangan lupa untuk dinyalakan sebentar, terus di screenshot supaya menjadi bukti pas pengisian link presensinya. Jadi gak apa-apa, yang penting ikuti kegiatannya sampai selesai, nanti dinyalain sebentar buat bukti. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Firly Kurnia Maulidini, apakah sudah jelas jawaban dari kakak-kakaknya? Oh ya, sudah jelas Kak. Terima kasih Kak Dida. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Sudah, Prodi PS. Pematerinya dari kakak-kakak Forsebi apa dari dosen atau aktivis luar ya Kak? Bisa, silahkan langsung dijawab Kak.
Untuk pemateri nanti dari alumni Forsebi dan juga dosen. Semua sudah dibagi berdasarkan materi yang akan disampaikan masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Alifia. Bagaimana? Muhammad Sudah, apakah sudah jelas? Sangat jelas, Kakak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rizka Octavia, Prodi AKS. Yang penting resum aja atau resumnya itu ada penilaian ya, Kak? Silahkan dijawab, Kak. Yang penting resum aja sebagai tugas, karena tadi kan syarat kelulusannya, jadi kalian harus melaksanakan segala bentuk tugas dari panitia. Jadi tetap dikerjain resumnya. Baik, terima kasih Kak Dida. Jadi sudah jelas ya, Rizka Octavia, apabila resum itu nanti dalam Forsebi Basic Education ini wajib, begitu ya. Jadi harus dikumpulkan, begitu. Apakah sudah jelas? Gimana? Apakah sudah jelas? Rizka Octavia? Iya Kak, sudah jelas Kak. Terima kasih Kak. Oh, iya. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Setia, Prodi PS. Kak izin bertanya, apabila dalam mengirim tugas resum melebihi jam batas pengumpulan, ada konsekuensinya atau tidak ya Kak? Silahkan dijawab Kak. Ya, mengingat pengiriman tugas resum melalui Google Classroom, maka sudah diatur mengenai batas waktunya. Jadi apabila pengiriman resum melebihi jam yang telah ditentukan, maka tidak dapat mengirimkan tugas tersebut melalui Google Classroom. Jadi diusahakan untuk mengirimkan resum sebelum batas waktu pengumpulan. Mengingat resum ini hanya 1 halaman dan pasti bisa untuk diusahakan. Baik, terima kasih Kak Alifia. Bagaimana Setia, apakah sudah jelas jawaban dari kakak-kakaknya? Bagaimana Setia, apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanggapi? Silahkan on mic. Baik, bisa kita lanjut saja ya. Oh, sudah jelas. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Risma Tesya Anindita, Prodi AKS. Izin bertanya Kak, untuk resum apakah ada syarat penulisannya dan filenya diberi nama apa? Begitu, silahkan dijawab Kak. Nah, untuk ketentuan penulisan resum itu nggak ada, tapi untuk filenya itu diberi nama baik Kak. Oh iya, format filenya itu nama _ nama kelompoknya, itu aja. Tapi untuk aturan penulisannya nggak ada. Baik, terima kasih Kak Dida. Jadi begitu ya, format namanya nama _ nama kelompok. Begitu. Apakah sudah jelas, Risma Tesya, jawaban dari kakak-kakak? Ya Kak, makasih udah jelas. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Al Yusri Lubis, Prodi PS. Kalau waktunya bentrok dengan jam kerja gimana ya Kak? Soalnya kalau nggak kerja nggak ada uang buat kuliah semester 2 Kak. Silahkan dijawab Kakak. Ya, pertanyaannya sudah hampir memiliki kesamaan dengan pertanyaan di awal. Jadi apabila terdapat kendala untuk mengikuti kegiatan nanti, bisa langsung menghubungi PJ kelompok masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Alifia. Bagaimana Al Yusri Lubis, apakah sudah jelas? Apabila ada yang ingin ditanggapi, silakan on mic. Oh ya, sudah jelas ya. Kita lanjut. Dari Maulida Kofifatin Jannah, Prodi AKS. Maaf Kak, izin bertanya lagi. Semisal ada izin atau halangan yang tidak bisa join acara FBA,
apakah tetap ada kewajiban mengumpulkan resume ya Kak? Kita tidak join itu artinya kita tidak dapat memperhatikan materi Kak. Begitu. Silahkan dijawab Kak Dida, Kak Alif. Oke, jadi karena pengumpulan resume itu wajib, tetap dikumpulin. Jadi nanti materi-materi dari pemateri kita share di grup, supaya adik-adik bisa mengerjakan resumenya. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Maulida Kofian Jannah? Apakah sudah jelas? Nanti materinya akan di-share oleh kakak-kakak panitia di grup. Oh baik, sudah jelas ya. Selanjutnya dari Muhammad Sudah, Prodi PS. Kalau semisal seperti anak pondok kan dan selama 6 hari itu tidak ikut sama sekali dengan izin, apakah diluluskan atau ada program lain untuk syarat kelulusan ya Kak? Begitu. Bisa langsung dijawab Kak. Jadi menurut saya, kan tadi sudah disebutkan kalau syarat kelulusan itu adalah dengan pengumpulan resume. Jadi walaupun izin dan mengumpulkan, tapi tetap mengumpulkan resume, menurut saya masih dapat ditolerir, asalkan sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu terhadap PJ. Mungkin untuk Kak Dida ada yang akan ditambahkan? Cukup. Sudah Kak Anes? Masih di mute ya Kak Anes audionya? Oh iya, maaf. Bagaimana tadi untuk pertanyaan dari Muhammad Sudah ya Kak, sudah dijawab ya, sudah selesai? Anu Kak, apa? Kan kalau 6 hari itu kalau tidak ikut, apa yang mau diresum, walaupun resumnya mau disetorkan, kalau nggak ikut kan otomatis tidak tahu apa yang harus diresum. Apa cuma ngeresumnya ngada-ngada. Soalnya dari kakak sendiri tadi itu menurut saya berarti itu kan bukan sepakatan dari bersama, bukan dari kesepakatan bersama dong. Kalau masih menurut saya itu kan berarti dari pandangan kakak sendiri. Bagaimana dengan kakak lain? Jangan-jangan tidak setuju dengan hal itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa materi dari kegiatan ini akan di-share ke grup. Karena apabila teman-teman sekalian langsung meresum ketika pemateri menyampaikan materi, tentu akan kesulitan. Untuk itu, demi memudahkan teman-teman sekalian, materi yang telah disampaikan akan di-share di grup kelompok masing-masing. Jadi kalian yang tidak mengikuti kegiatan pun tetap dapat mengetahui materi dan kemudian dapat meresum materi tersebut. Seperti itu. Siap kakak, makasih. Ya, sama-sama. Baik, sudah jelas ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Sudah, Prodi PS. Jika nanti jaringan tidak memungkinkan dan materi ketinggalan jauh, apakah materi di-share di grup WA atau kita ngeresum seadanya? Oh, tadi sudah di itu ya? Oke. Itu tadi. Tak kira ini tuh saya kan mau nyatuin tadi, tapi takut nggak dibaca, ya udah. Oh iya. Baik. Bagaimana untuk peserta lain? Apabila masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. Masih belum dijawab, Kak. Mohon maaf, bagaimana? Ada punya saya tadi, masih belum dijawab satu. Untuk jaringan tidak memungkinkan ini ya? Bukan, yang di atasnya sebelumnya itu. Untuk penulisan resume di akhir, apakah ada penghargaan? Oh iya, baik, saya bacakan ya, mohon maaf sebelumnya, karena terlewat. Baik, saya bacakan. Dalam penulisan di akhir, apakah ada penghargaan? Dan jika ada penghargaan, apakah yang menulis diketik dengan ditulis tangan, ada penambahan nilai gitu? Begitu Kak, silahkan dijawab Kak. Oke, jadi untuk masalah, jadi pertama untuk masalah ketik dan tulis ini, jadi yang diwajibkan, yang lebih utamakan itu diketik ya, maksudnya diwajibkan diketik. Jadi nggak ditulis, diketik aja. Untuk penghargaannya itu sejauh ini sih untuk resumnya kayaknya nggak ada, tapi untuk yang lain-lain
kayak keaktifan, kayak gitu-gitu masih. Tapi untuk resume ini kayaknya sebagai tugas saja. Tuh. Tapi kan yang ini Kak, maksud saya kan yang resume itu adalah hal yang utama menurut saya. Soalnya ketimbang yang lain itu materinya yang paling penting itu kan ada di resume. Artinya teman-teman itu nanggap apa enggak itu dari masalah dari pemberian dari materi yang diberikan oleh pemateri. Masa iya yang diberikan itu masalah keaktifan, jangan-jangan yang aktif malah enggak nanggap dengan materinya. Itu aja Kak. Baik, saya akan membantu menjawab. Ya, memang benar resume itu merupakan bentuk dari pemahaman kita terhadap materi yang diberikan. Ia memberikan pengaruh besar secara apabila kalian tidak meresum, maka kemungkinan untuk diluluskan dalam FBE itu menjadi kecil. Jadi pengaruhnya besar terhadap kelulusan kalian untuk FBE nanti. Walaupun tidak ada penghargaan, berpengaruh besar untuk kelulusan di FBE. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Alivia. Bagaimana Muhammad Suda? Apakah sudah jelas? Iya Kak, jelas amat nih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Aser, Prodi AKS. Kak, kalau materi di-share di WA, grup, kita bisa hanya resume saja dan tidak masuk room. Bagaimana penilaian keaktifannya, Kak? Baik, silahkan dijawab, Kak. Oke, jadi kan sudah dijelaskan tadi sebelumnya syarat untuk lulus sebagai kader Forsevi secara resmi kan 75% kehadirannya. Jadi ya kalau kalian mau kayak gitu hanya resume aja materi yang udah dikirim di grup, otomatis kan kehadirannya kan nggak ada gitu. Jadi ya harus hadir di grup gitu supaya paham materinya secara langsung. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa bertanyakan. Kalau misalnya cuma resume materi dari yang di-share di grup aja, itu kan hanya resume aja gitu. Jadi itu sih. Baik, terima kasih Kak Dida. Bagaimana Aser, apakah sudah jelas? Apabila ada yang mau ditanggapi, boleh langsung on mic. Bagaimana? Bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya dari Muhammad Fadil, Prodi AKS. Izin tanya Kak, pada saat on cam kan tidak bisa kemana-mana, harus tetap on cam saat itu. Ketika saat kita ingin ke toilet, apakah harus izin dulu dan off cam dulu dahulu? Apa gimana Kak? Silakan dijawab Kak. Iya, untuk masalah ada beberapa kendala yang mungkin mengharuskan kalian untuk off cam tidak apa langsung off cam, asalkan setelah selesai langsung on cam aja. Jadi tidak menimbulkan suatu tanda tanya bagi kami dari pihak panitia. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Alivia. Bagaimana Muhammad Fadil, apakah sudah jelas? Mohon maaf Kak, boleh saya menambahkan pertanyaan tadi yang on cam? Baik, boleh, silahkan. Perkenalkan saya Cindy Patika Sari dari Prodi Akuntansi Syariah. Ini kan Kak, ada kendala kamera, jadi otomatis tidak bisa on kamera. Itu bagaimana ya Kak? Baik, silakan dijawab Kak Dida atau Kak Alivia. Iya. Apabila memang terdapat kendala, maka bisa sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu melalui PC terhadap PJ masing-masing ya. Jadi sekali lagi tidak menimbulkan tanda tanya seperti itu terhadap pihak panitia. Baik, terima kasih Kak Alivia. Bagaimana? Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sudah jelas ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi?
bisa langsung ditanyakan di kolom chat ya, atau karena ini sudah hampir habis sesi tanya jawabnya, bisa langsung on mic saja. Kak, ini Kak, saya. Mohon maaf, sebutkan nama sama prodi dulu ya. Nama saya Mohuda, saya dari PS. Saya ingin tanya nih Kak, kalau seumpamanya nih nanti ketika pemateri berlangsung memberikan materinya, nah, apakah ada pertanyaan on mic atau tetap di chat doang? Baik, terima kasih. Jadi bagaimana Kak untuk sesi tanya jawab saat materi berlangsung? Apakah bisa on mic atau dari kolom chat begitu? Silahkan dijawab Kak. Oke, jadi sesuai aturannya, jadi minta izin dulu di kolom chat, sebutin nama underscore nama kelompok, biar nanti kalau udah diizinin baru bisa on mic. Baik, jadi terima kasih Kak Dida. Izin dulu. Oh, iya. Baik, terima kasih Kak Dida. Bagaimana? Mau sudah? Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? Untuk peserta lain, apabila siap, Kakak, ada siap, pertanyaan. Jelas. Ya. Untuk peserta lain, apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan sebelum sesi tanya jawab kita tutup. Bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan? Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, kita tunggu sebentar. Ada yang raise hand kayaknya Kak Anis. Bentar Kak. Oh, kepencet. Iya, tidak apa-apa. Bagaimana untuk peserta yang lain? Bisa langsung ditanyakan. Karena untuk acara Versebi Basic Education ini sendiri, kita mulai besok, jadi lebih baik apabila masih ada yang mengganjal, kita tanyakan, kita diskusikan di sini. Ditanyakan ke kakak-kakaknya, biar bisa lebih jelas begitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Fadil, Prodi AKS. Izin tanya Kak, rundown FBE yang tadi dikirim ke WA Group, rundown FBE tadi dikirim ke WA Group lagi apa tidak Kak? Iya, nanti dikirim lagi. Baik, begitu ya. Nanti setelah acara TM FBE ini selesai, akan dikirim ke grup FBE yang sudah tersedia. Baik, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, masih ada dari Maulida Kofifatin Jannah, Prodi AKS. Izin bertanya Kak, untuk presensi malam ini bagaimana Kak? Silahkan dijawab Kak Dida. Nanti link presensinya akan dikirim di akhir acara TM ini. Jadi untuk adik-adik yang ada di sini tuh jangan lupa screenshot ya buat jadi bukti. Nanti dikirim callingnya. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk teman-teman peserta jangan lupa screenshot room meeting pada malam hari ini karena akan disertakan dalam link presensi nanti. Siap. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Baiklah, karena sesi tanya jawab sudah selesai, kita lanjutkan.
yaitu sesi terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum acara TM FBE pada malam hari ini kita tutup, kita adakan foto bersama terlebih dahulu. Kepada semua peserta, panitia, dan kakak-kakak pengurus, bisa on cam, biar kita foto bersama dulu. Ya. Ayo silahkan on Saya cam. nggak bisa on cam, Kak. Ayo on cam. Udah, Kak. Udah, Kak. Sebentar ya, sebentar. Bentar. Mbak Farida itu ya. Kak Farida hitung. Ini masih cari cara buat bisa kelihatan semua. Oh ya. Per slide aja, Kak, nggak apa-apa. Oh gitu aja? Ya udah. Ya, betul. Ini sepertinya ada 6 slide. Iya benar, nggak apa-apa gitu ya? Iya, Kak. Berarti 6 kali ya, ntar ya? Yuk. 1, 2, 3. Lagi yuk, 1. Yang senyum dong, yang ini. Ya, 1, 2, 3. 1. Kak sudah sampai slide berapa? Baru 3. Oh ya. Yuk, 1, 2, 3. Slide 4 ya. Ini kenapa ini yang slide 4 nggak banyak yang ini? Bentar. 1, 2, 3. Ayo on cam semua ya. Ya, 3. 1, 2, 3. Slide terakhir nggak banyak yang on ini. Ya udah lah. Ayo on cam dulu. Bener nih, tak tunggu loh yang slide terakhir ini. Bener nih. Ya udahlah, 1, 2, 3. Udah, Kak. Baik, terima kasih Kak Farida. Siap, sama-sama. Semangat ya. Baik. Untuk teman-teman peserta, saya ingatkan sekali lagi untuk screenshot room meeting kita pada malam hari ini karena akan disertakan dalam link presensi nanti ya. Jadi jangan sampai nanti sudah mau presensi tapi kelupaan screenshot gitu. Untuk link presensi akan dikirim ke WA group setelah TM FBA ini selesai. Dikirim di sini, Kak. Sebentar. Oh iya, ya baik, Kak. Sambil menunggu link presensi, bisa screenshot dulu untuk teman-teman peserta yang belum sempat screenshot tadi. Oh ya, ini untuk link presensi TM peserta FBE 2020 sudah ada. Silahkan diisi agar tidak lupa. Jangan lupa screenshot juga. Baik, kita lanjutkan ke sesi terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara Technical Meeting Versebi Basic Education 2020. Semoga acara pada malam hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Marilah acara TM Versebi Basic Education pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Terima kasih kepada kakak-kakak pengurus dan teman-teman peserta Versebi Basic Education 2020 yang telah meluangkan waktunya untuk acara TM pada malam hari ini. Dari saya pribadi, apabila dalam membawakan acara TM FBE pada malam hari ini terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.